Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya Dinda Nurkobi Pitya Wahyudin 20210060042, Muhammad Jidan Alfarizki 20210060108, Kurnaini Maulida 20210060025, dan saya sendiri Widya Tisnawati 20210060001, di mana kami akan menjelaskan makalah tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tanpa buang waktu, mari kita lanjutkan untuk penjelasan materi. Latar belakang makalah dari kelompok kami yaitu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Selain menjadi falsafat hidup bangsa, Pancasila juga menjadi dasar filsafat kenegaraan Indonesia. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Sementara menurut unicom.ac.id, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapat pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia, philo atau philos atau philen, yang artinya cinta atau mencinta atau juga mencintai. Dan pengertian dari berfilsafat yaitu berpikir sedalam-dalamnya atau merenung terhadap suatu metodik sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Filsafat memiliki 3 pengertian, diantaranya yang pertama pengertian menurut arti katanya, yang kedua pengertian umum, dan yang ketiga ada pengertian khusus. Yang pertama, pengertian menurut arti katanya. Kata filsafat ini dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata philein yang artinya itu cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Cinta di sini artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Dan kata filsafat ini mempunyai 2 pengertian asasi, yakni ada filsafat sebagai usaha untuk mencari kebenaran dan filsafat sebagai hasil usaha tersebut. Yang kedua, pengertian umum. Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Dan dalam hal ini, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau dari inti segala sesuatu. Dengan cara itu, jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Hal itu sesuai dengan arti filsafat menurut kata-katanya. Yang ketiga, pengertian khusus. Karena filsafat mengalami perkembangan yang cukup lama, tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, ruang, waktu, keadaan, dan orangnya.
maka menyebabkan timbulnya berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususannya masing-masing. Adanya berbagai aliran di dalam filsafat adalah suatu bukti bahwa ada bermacam-macam pendapat yang khusus berbeda satu sama lain. Misalnya, yang pertama ada rasionalisme mengagungkan akal, yang kedua materialisme mengagungkan materi, yang ketiga idealisme mengagungkan idea, yang keempat hedonisme mengagungkan kesenangan, yang kelima stoicisme mengagungkan tabiat saleh. Adapun filsafat menurut Derunnes yaitu ilmu yang paling umum yang mengandung usaha untuk mencari kebijakan dan cinta akan kebijakan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan kesatuan dari unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuannya sama, saling berkaitan dan ketergantungan. Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Nilainya sudah ada dan sudah dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia sejak dulu. Pancasila diaplikasikan di setiap elemen kehidupan mulai dari prinsip yang tersimpul di dalamnya dalam pandangan hidup bangsa juga menjadi jati diri bangsa Indonesia yang di dalamnya sudah tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Kemudian oleh para pendiri negara, kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yaitu meliputi 5 sila yang kemudian diberi nama Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila pada dasarnya bukan merupakan kesatuan yang bersifat formalogis saja, namun meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan juga dasar aksiologis dari sila Pancasila itu. Selanjutnya yaitu ontologi. Ontologi juga dikenal dengan ilmu tentang keberadaan sesuatu yang nyata, konkret, dan faktual. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu tentang ada atau keadaan. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi, dan keberadaan manusia, benda, alam semesta atau kosmologi, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok-pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sebagai mana makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarki, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya menurut Notonegoro 1975-53. Epistemologi atau teori pengetahuan itu adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Nah, secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan itu sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila ini sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu pengetahuan, sudah jelas gitu ya. Nah, ini berarti Pancasila telah menjadi suatu kepercayaan sistem kepercayaan, di mana sistem cita-cita ini menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki
unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Nah, Pancasila ini sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya itu meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, nilai-nilai tersebut merupakan kuasa materialis Pancasila. Kedua, tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Maka, Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal, logik, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Nah, yang ketiga yaitu susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Dan yang terakhir yaitu sifat hierarkis dan berbentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagai telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kuasa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat logis, formal, logis. Baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sisi Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sifat hierarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila. Aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani. Axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran atau ilmu. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas. Sebagai refleksi kritis dan nasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.
Filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh The Founding Father dan lahir dari Ways of Life bangsa Indonesia melalui penelitian dan penyelidikan kesepakatan yang ada pada sidang BPUPKI. Dalam pidatonya Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa mengenai pentingnya satu alat pemersatu bangsa. Demikian pula dengan berbagai masukan dari para The Founding Father yang lainnya, seperti Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Bagus Kusumo, Mr. Supomo, dan lain-lain, yang menghendaki adanya satu filosofi filsafat dari dasar sebuah negara, sehingga diberikanlah nama mengenai filosofi filsafat dasar negara dari dasar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip dasar kehidupan bangsa Indonesia ditemukan oleh para peletak dasar negara tersebut yang diangkat dari dasar filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Sebagaimana pengertian filsafat yang diartikan oleh Harold Titus pada tahun 1984, yaitu filsafat adalah fungsinya sebagai suatu pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa tertentu. Hal ini sebagai suatu alasan ilmiah rasional dalam ilmu filsafat bahwa salah satu lingkup yang berdasarkan suatu kenyataan sejarah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa filsafat Pancasila sebagai suatu pandangan bangsa Indonesia merupakan suatu kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat Indonesia. Filsafat Pancasila sebagai sumber dari hukum dasar Indonesia. Sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, susunan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dari dasar, kerangka, dan pedoman bagi negara dan tertib hukum Indonesia, yang ada hakikatnya tersimpul salam asas kerohanian Pancasila. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari hukum dasar Indonesia, atau dengan kata lain, perkataan sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang tercantum dalam ketentuan tertib hukum tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya adalah nilai-nilai yang bersifat fundamental yang menjadi suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia, menjadi wadah yang fleksibel bagi paham-paham positif untuk berkembang dan menjadi dasar ketentuan yang menolak paham-paham yang bertentangan seperti ateisme dan segala bentuk kolonialisme, kapitalisme, dan lain-lain. Istilah filsafat inilah digunakan dalam berbagai konteks, tapi kita juga harus tahu terlebih dahulu apa itu filsafat dan fungsi filsafat serta kegunaan filsafat dengan uraian yang singkat dan diharapkan agar timbul kesan pada diri kita masing-masing bahwa filsafat adalah suatu yang tidak sukar dan dapat dipelajari oleh semua orang. Di samping itu kami diharapkan agar ketidak beranggapan yang filsafat sebagai suatu hasil potensi belaka dan tidak berpijak realita. Dengan cara ini kami semua mengharapkan, bukan hanya kami aja gitu, semuanya dapat digunakan sebagai model untuk mempelajari Pancasila dari sudut pandang yang filsafat itu sendiri.
Setelah memahami isi dalam pembahasan yang telah kami sampaikan tadi, maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pengertian dari filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai suatu atau kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Adapun fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, ada Pancasila sebagai sumber hukum dasar bangsa Indonesia.